Pendekatan strukturalisme menekankan analisis terhadap struktur internal karya sastra, seperti alur, tokoh, latar, dan tema. Karya sastra dianggap sebagai sistem yang berdiri sendiri dan bisa dipahami tanpa harus melihat latar belakang pengarang atau kondisi sosialnya. Unsur-unsur intrinsik menjadi fokus utama, karena semuanya saling berkaitan dalam membentuk makna secara keseluruhan. Pendekatan ini berusaha mengungkap keteraturan dan hubungan logis antar unsur dalam teks, untuk memahami pesan yang disampaikan secara objektif. Pendekatan ini mengkaji hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Sastra dianggap sebagai cerminan realitas sosial karena pengarang dan pembaca adalah bagian dari masyarakat. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang tercermin dalam teks. Sastra tidak dipandang sebagai karya yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, dan konteks zamannya. Pendekatan psikologi sastra menggunakan teori-teori psikologi untuk memahami unsur-unsur dalam karya sastra, khususnya aspek kejiwaan tokoh, konflik batin, dan emosi yang tercermin dalam cerita. Analisis bisa dilakukan terhadap tokoh, pengarang, atau pembaca untuk mengungkap sisi psikologis dalam proses penciptaan maupun penerimaan karya. Teori-teori seperti psikoanalisis, psikologi individual, dan psikologi humanistik dapat digunakan sesuai dengan fokus kajian. Pendekatan feminisme berfokus pada analisis representasi perempuan dalam karya sastra, serta kritik terhadap ketimpangan gender dalam cerita. Tujuan utamanya adalah membongkar dominasi patriarki, menyoroti subordinasi perempuan, dan memperjuangkan kesetaraan. Pendekatan ini juga mengkaji bagaimana perempuan dikonstruksikan dalam teks, dan bagaimana ideologi patriarki memengaruhi representasi tersebut. Selain itu, pendekatan feminis memberikan ruang bagi perempuan untuk menafsirkan pengalaman mereka sendiri dan menantang stereotip gender yang merugikan.